artinya belum lancar membaca. Ada tingkatan masih yang paling parah itu kan tidak hafal huruf abjad, padahal sudah kelas 1. Akhirnya paling tidak kan membaca. Ini kira-kira dari teman-teman ini solusi yang harus saya ambil pertama kali itu apa dulu? Gitu. Baiknya saya harus bagaimana? Kalau saya sendiri mungkin bisa kita gali permasalahannya si anak tersebut. Yang pertama paling tidak kita bisa gali dari restitusi, temukan permasalahannya mungkin dari pihak keluarga atau mungkin dari pihak lingkungan atau mungkin dari pihak temannya. Itu salah satunya. Mungkin Mbak Nuni ada ini solusi yang lain juga ya, mungkin kalau menurut saya juga gitu. Mungkin itu juga dari faktor keluarga juga bisa ya. Dari orang tua atau intinya orang tua itu kurang perhatian ke anaknya itu juga bisa. Jadi solusinya paling tidak kita harus pendekatan dulu dengan orang tua si anak itu. Iya, memang kemarin sudah sempat sharing dengan beberapa orang tua yang memang saya nilai memang anaknya kurang lancar untuk membacanya. Terus akhirnya saya mengajukan atau menawarkan solusi untuk beberapa anak. Memang saya bagi dalam beberapa kelompok karena memang kemampuan anak tidak sama. Iya. Akhirnya saya bentuk kelompok. Sesuai kelompok itu saya menawarkan untuk jam tambahan ke wali murid. Berarti ini kan langkah-langkah yang akan kita ambil kan? Ya. Jadi jam tambahan itu saya adakan setelah jam sekolah, tetapi saya bagi dalam beberapa kelompok. Jadi satu minggu itu jadwalnya saya bagi 3 hari, kelompok A, B, C dengan kemampuan anak masing-masing. Iya. Berarti di selesai kelas 1 selesai, sekolahnya kita tambah jam tambahan untuk khusus untuk intinya lancar baca tulis. Oh gitu. Terus ini apa ada nanti hasil akhirnya ketika kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut? Contoh si A ketika tidak bisa membaca kita kasih tambahan. Nah di situ apakah ada nanti ke depan langkah selanjutnya terkait masalah anak yang kurang bisa membaca tadi? Ya kalau misalkan dari yang sudah terlaksana ya kita dapat lihat kemampuan anak itu ada progres atau enggak. Ya. Kalau sudah ada progres, otomatis tingkat pelajaran yang kita kasih pun akan berbeda. Mungkin tidak terbatas. Oh dia sudah menang aja, tapi nanti kita untuk menyimak membaca itu sudah kita kasih. Terus lagi jangan lupa tetap koordinasikan dengan wali murid karena kita ada tambahan kepada siswa kelas 1 itu tadi. Iya. Sehingga nanti wali murid juga tahu bahwasanya anaknya juga mendapat tambahan pembelajaran dengan tujuan buat anak itu sendiri. Perkembangan si anak itu. Terus Mbak Nuni nanti ada tambahan permasalahan terkait itu? Ini gini Pak. Di kelas saya kelas 6 itu ada permasalahan. Itu anak saya ada yang sering bolos. Iya. Ya. Jadi ini sudah saya arahkan anak itu, saya panggil sendiri apa permasalahannya kok kamu sering bolos itu, mungkin apa dari orang tuamu bagaimana atau mungkin dari lingkunganmu atau mungkin karena kamu dari teman satu kelasmu mungkin ada permasalahan apa kok membuat kamu bisa membolos itu, alasannya apa. Sudah saya arahkan tapi anak kok tetap saja ya membolos. Berarti titik permasalahan kita sudah cari, kita gali bahwasanya anak tersebut bolos karena apa. Ya mungkin saja dia bisa membantu orang tuanya sehingga dia telat untuk berangkat sekolah. Mungkin saja itu salah satu faktornya. Terus langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika menemukan hal tersebut? Langkah Bu Nuni nanti ke depan bagaimana? Penerapan sanksinya seperti apa? Nah, mungkin penerapan sanksi atau penerapan pendekatan melalui restitusi atau mungkin bagian nanti bisa dilakukan. Untuk sanksi itu sudah pernah saya berikan ke anak itu, tapi nyatanya kok tetap saja anak itu tetap bolos ya. Ini rencana saya mau mengadakan pendekatan dengan orang tua si anak tersebut. Nah, itu ada apa kok anaknya kok sering membolos? Ya itu tadi, apa mungkin bisa membantu orang tua ya, karena faktor ekonomi juga itu. Ini nanti rencana
mau saya melakukan pendekatan itu. Tapi sebelum itu sudah konsultasi dengan kepala sekolah belum? Ya. Ini kemarin kan sudah saya konsultasikan dengan kepala sekolah. Saya minta izin dulu gimana kalau misalkan anak ini orang tuanya saya panggil, terus apa alasannya anak kok tetap membolos, terus kok ada apa. Kemudian kepala sekolah juga memberikan izin karena langkah itu juga terbaik lah untuk mengatasi masalah tersebut, terutama ini kan di kelas 6 ini. Gitu. Nah, nanti kira-kira itu bisa nggak kita lakukan terkait masalah anak yang bolos itu? Soalnya kan kita juga menghadapi persiapan ulangan semester atau mungkin ulangan harian, yang jelas itu kan otomatis terganggu. Ya mungkin bisa saja kita laksanakan, kita kan masih ada waktu nanti. Dan kita usahakan semua konsultasi untuk komunikasi kepala sekolah. Kira-kira untuk misalkan setelah jam sekolah kita konsultasi ke orang tua untuk pertemuan melaksanakan restitusi bagaimana tindak lanjut selanjutnya. Semoga ya kita berharapnya kalau kita sharing seperti ini, sharing seperti ini, kesulitan kita yang kita hadapi itu bisa ada solusi. Dan juga gini, kita nanti terkait masalah anak yang tidak bisa membaca, yang satu suka membolos, kita lakukan pendekatan dulu, pendekatan secara restitusi, bagaimana nanti penyelesaiannya, kita cari akar permasalahannya. Terus yang kedua, ke pihak wali murid, setelah itu nanti kita koordinasikan juga dengan kepala sekolah bagaimana langkah selanjutnya. Ya, itu aja. Terima kasih atas masukannya. Nah, dari kelas 1 juga Bu Eva, Bu Nuni. Semoga ini nanti ke depan kita bisa berjalan dengan baik dan juga tidak ada kendala sama sekali demi kemajuan sekolah kita. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nuni. Terkait masalah apa yang disampaikan kemarin, informasi masalah kita konsultasi terkait pembelajaran yang nanti akan disampaikan ke kelas. Mungkin kira-kira apa yang perlu disiapkan panjenengan nanti ketika akan melakukan pembelajaran di kelas nanti? Yang pertama awalnya kita menyiapkan RPP sama mobil aja, kemudian LCD monitor sebenarnya. Terus lalu nanti langkah-langkah apa yang kira-kira dulu nanti akan lakukan ketika nanti pembelajaran, mungkin ada metode lain yang akan dilaksanakan di kelas. Langkah-langkahnya pertama kita mempersiapkan tadi belajar, kemudian kita memberi permasalahan apa saja ke siswa sebelum pelaksanaan belajar itu, atau awal sebelum kita masuk materi itu, atau biasanya kan kita mengaitkan pelajaran yang kemarin. Nah, itu Berarti ada semacam pertanyaan, tanya jawab ya sama dengan lain. siswa itu. Saya dulu kan persepsi ya itu. Berarti ada semacam metode PBL atau metode problem based learning, atau intinya dengan mengupas permasalahan pelajaran yang kemarin untuk disampaikan ke Untuk pelajaran. Lalu kemudian untuk pembelajaran nanti menggunakan metode berdiferensiasi terkait masalah anak, mungkin pengelompokan anak, yaitu pengelompokan secara berkelompok antara yang bisa dengan yang tidak bisa, atau mungkin ya maaf yang kurang dalam pemahaman materi. Terus apa nanti yang kira-kira Indonesia sampaikan ketika di dalam RPP panjenengan atau modul ajar itu nanti kan mengupas tuntas tentang apa itu IPAS atau tumbuhan ya. Mungkin kira-kira nanti apa saja bahan peraganya? Mungkin kalau bahan peraganya itu biasanya saya kan ada gambar langsung dari simulator itu, kemudian lewat video pembelajaran. Jadi anak-anak langsung melihat
video itu ya biasanya ada juga anak-anak langsung diajak keluar. Kalau IPA kan kita langsung Ya. mengamati lingkungan. Betul. Gitu. Berarti yang di dalam kelas dan juga di luar kelas ada. Iya ada. Terus nanti bahan-bahannya apa saja yang mungkin dari tumbuhan atau apa, mungkin ketika praktek di luar menemukan atau mencari apa semacam kegiatan cara terjun langsung ke lapangan, itu kira-kira keaktifan siswa bisa nggak terpenuhi di situ? Bisa, anak-anak itu nanti kan dibentuk kelompok. Ya. Ya, jadi kita nanti lewat apa mantau anak-anak itu lewat kelompok tadi. Terus misalkan kalau mengamati struktur pada daun gitu ya, Ya, nah, betul. itu jadi anak-anak nanti langsung mengamati kelompok. Jadi saya kan langsung memantau lewat kelompok tiap itu tadi. Berarti ada semacam metode diskusi antar apa masing-masing kelompok Ya. menggunakan apa situasi yang ada di luar Di luar kelas. Mungkin salah satu contohnya dari daun tadi yang Ya, disampaikan tadi ya. daun. Oke. Terus lalu pada waktu kegiatan yang ada di luar atau kira-kira motivasi yang Bu Nuni sampaikan apa agar anak itu memberikan apa itu semangat dalam belajar, itu mungkin kira-kira yang disampaikan pada anak atau langkah-langkahnya bagaimana agar anak itu tumbuh semangat dalam belajarnya bagaimana? Oh gitu. Jadi begini, anak-anak kalau kita ajak di luar langsung, jadi kan kita langsung mengamati apa ini loh tumbuhan benda konkretnya Oh, ini ya. ya. Jadi kan semangat. Oh ternyata itu tumbuhan itu tidak ada, misalkan tidak digambar saja gitu ya. Jadi supaya semangat, oh ternyata anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa itu dengan tumbuhan seperti ini ya. Itu jadi anak-anak biar semangat gitu. Terus satu lagi Bu Nuni terkait dari satu kelompok, adakah beberapa anak yang belum memahami ketika nanti kita interaksi di luar maupun di dalam kelas? Mungkin apa yang Ibu Nuni lakukan nanti ketika ada temuan satu anak atau dua anak itu kurang memahami dalam pembelajaran tersebut? Oh gitu. Biasanya anak-anak itu langsung, misalnya kan untuk tingkat pemberian soalnya itu nanti kan ada sendiri, oh, berarti kan ini ada remedi, ada pengayaan. Itu jadi anak-anak yang masih nilainya kurang itu nanti kan untuk buku soalnya kan Iya. misalkan tidak sama dengan anak yang sudah istilahnya kecerdasannya kan beda gitu loh ya. Yang penting berarti dalam artian gini, Bu Nuni sudah memaksimalkan kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama pada anak yang kurang dalam memahami atau dalam pembelajaran. Sehingga mungkin Bu Nuni menerapkan pembelajaran metode berdiferensiasi ini tujuannya untuk menganalisa mana murid yang kurang tersebut. Ya, betul. Nah, lalu kira-kira mungkin nanti penilaiannya Bu Nuni antara yang dalam satu kelompok itu, misalkan antara yang kita dengan yang kurang memahami tadi, itu kan menggunakan metode apa penerapan remedi dan juga yang lain itu ya. Nah, otomatis nanti ketika itu pencapaian apa yang Bu Nuni harapkan dari remedi tersebut? Dan supaya nanti anak-anak misalkan dari penilaiannya itu kan ada nilainya kurang di bawah KKM ya. Supaya nanti anak-anak yang kurang tadi nilainya bisa mencapai KKM tersebut seperti itu. Terus nanti ketika sudah pencapaian KKM itu ada nggak nanti semacam ulangan atau nanti ada sesi tanya jawab ketika nanti sudah kegiatan yang di luar kelas tadi? Ya ada. Anak-anak itu nanti kan presentasi dari Oh, iya. kelompoknya tadi. Mempresentasikan. Ya, kan dari apa Dari hasil kelompoknya yang- itu tadi ya. Berarti nanti ada presentasi di hasil akhir Di di dalam kelas Oh, gitu. ya seperti itu. Terus lagi yang selanjutnya yaitu apa nanti yang dikembangkan Bu Nuni ketika pada waktu presentasi tersebut, pencapaian yang difokuskan kepada anak? Pencapaiannya jadi begini, anak-anak kan tidak istilahnya penilaiannya itu kan kita tidak hanya penilaian tulis saja Iya. ya.
Jadi ada penilaian proses juga. Ya. Ya, waktu penyampaian itu kan ada salah satu ketua kelompoknya menyampaikan itu kan juga nanti masuk nilai. Jadi keberanian anak menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi tidak hanya kita menilai sesuatu tidak melalui nilai tulis saja. Berarti ada penerapan segi budaya positif kepada anak ketika pencapaian belajar. Ya, yang pertama mungkin yang jelas menciptakan kenyamanan dalam belajar, guru memiliki motivasi dalam mengajar, dan juga guru bisa sebagai manajer dalam kelas, yaitu mengondisikan bagaimana upaya langkah-langkah kita ketika kita melakukan pembelajaran. Lalu penerapan dalam hal penilaian pencapaian hasil akhir tadi, mungkin kira-kira apa yang dulu lakukan ketika ada mungkin salah satu anak walaupun sudah di MBG, walaupun sudah pengayaan, dia tetap menambahkan nilai yang kurang tadi. Oh iya. Itu biasanya Pak anak ini tetap nilainya kok segini kok tetap jelek itu maksudnya ya. Itu anak langsung saya panggil sendiri. Oh, berarti langsung dipanggil? Iya. Maksudnya ada apa mungkin ada masalah di dalam keluarganya atau bagaimana seperti itu. Jadi istilahnya tidak membiarkan anak itu tidak seperti itu. Jadi saya panggil, saya tanya langsung anak itu. Berarti kayak semacam guru melakukan psikologi, memodifikasi strategi apa dalam pencapaian materi tersebut. Iya. Mungkin dari karakter faktor keluarga, lingkungan, atau mungkin yang lain sehingga anak tersebut kan kurang kan dalam pemahaman materi. Sehingga nanti pencapaiannya guru nih ketika dalam pembelajaran bisa semaksimal mungkin. Nah, itu. Lalu yang terakhir tuh untuk pembiasaan apa yang ibu lakukan agar anak itu tetap semangat dalam memotivasi belajar? Setiap hari kan di SD 177 ini kan membaca Asmaul Husna anak-anak ya itu, terus kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, itu kan istilahnya supaya anak-anak dari agama tadi, terus wawasan kebangsaan tadi ya, itu tadi seperti nyanyi lagu Indonesia Raya, terus mengucapkan Pancasila. Nah itu kan kalau di kelas 6 itu ada tambahan lagi anak mengucapkan Sumpah Pemuda ya, itu lebih semangat lagi. Terus pertanyaan terakhir Bu Nuni, ketika mengajar, apakah perasaan Bu Nuni senang ketika mengajar di kelas 6 itu pada waktu kegiatan sehari-hari, atau mungkin ada keluhan yang Bu Nuni rasakan dalam mengajar kelas 6? Ya mungkin kalau kita itu sebagai guru itu paling tidak ya harus kita berangkat timbul harus senang lah ya, ajaran anak harus punya semangat, punya motivasi ya seperti itu ya. Intinya kan introspeksi diri ya. Terus tapi kan kadang ada anak yang istilahnya ada yang bolos gitu, ada yang bolos seperti itu. Terus kadang mengerjakan tugas tidak tepat waktu, ya, seperti itu. Kadang saya juga mengatasi anak ini bagaimana caranya? Saya kolaborasi dengan rekan Jawa, dengan teman umum. Dan kadang saya juga konsultasi dengan kepala sekolah. Seperti itu. Saya sampaikan apa yang terjadi dalam kelas saya itu. Berarti yang terpenting intinya adalah ketika kita menemukan masalah, kita harus mencari solusi dengan koordinasi atau kolaborasi rekan Jawa, konsultasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan lainnya, terutama di lingkungan belajar. Oke, terima kasih Bu Nuni atas waktu yang diberikan. Semoga ini nanti menambah semangat Pak Dengan dalam kegiatan belajar nanti di kelas 6, dan tetap semangat saling kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang paling utama adalah introspeksi diri. Oke, terima kasih atas waktunya. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. ya untuk Kita mari belajar kita menyaksikan Pancasila, lagu Indonesia Alhamdulillah ya, karena lengkap hari ini dengan semua kita memiliki agenda ya hari ini. Terus untuk kemarin ya, tampil itu terhadap lingkungannya ya, masih ingat ya kemarin ya, adaptasi tampil itu terhadap lingkungannya, tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Nah, kemarin adaptasi mertua, apa itu? Tidak mertua. Terus kalian ini kaktus ya, kemudian lidah. Kalian di rumah ada yang mempunyai ini, kalau kita tanam ini pasti istilahnya gampang hidup ya. Nah, ini kelompok satu, kelompok yang ini juga salah satu depan. Ini adalah tanaman di tanaman kaktus. Tanaman ini pokok menunjukkan tanaman apa dan tadi. Kemudian setelah kalian memahami tentang perpokok ya, jangan perpokok menggambarkan jenisnya, tapi digambarkan secara kelompok ya. Ini kalian nanti kalau ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, diskusi kalian secara kelompok. tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan menari. Singkirkan ego, kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus berprestasi. Tanaman hidroponia. Di sini untuk hasil diskusi dari kelompoknya Fitri ya, coba salah satu dibacakan ya, coba siapa Alia ya, bacakan di sini ya. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita
yang kurang paham. Di sini ciri khusus tanaman kaktus itu mempunyai jalur yang berbentuk duri, ya. Nah, terus dia selain itu tumbuhnya di tempat yang kering, ya. Apa ciri khusus dari pembayaran? Oh ya, terima kasih pertanyaan di kelompok 2 ya. Kelompoknya tiga tadi ya. Ini sisi yang bertanya ciri khusus dari tumbuhan teratai. Ya. Tumbuhan teratai di sini mempunyai ciri khusus daunnya lebar. Ya. Jadi di sini